Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita kembali ketemu setelah minggu kemarin kita melakukan OTS ya. Di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas teori komunikasi intrapersonal. Saya yakin rekan-rekan masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal itu. Komunikasi intrapersonal itu saya agak feedback ya, bahwa komunikasi antara diri kita sendiri, kayak misalnya kita ngomong dalam hati, itu yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Nah, di sini ada beberapa peneliti yang mengembangkan komunikasi dengan diri sendiri itu, dia tentunya mencakup perilaku kognitif, kemudian mental, pengetahuan, dan proses yang biasanya dikaitkan dengan asosiasi dan perbandingan. Di sini artinya kognitif, perilaku kognitif adalah gimana sih wawasan kita sendiri ini tentang suatu permasalahan. Kemudian secara psikis kita gimana? Kemudian proses pengetahuan yang ada di diri kita itu kita perbandingkan dengan apa yang kita lihat. Saya ambil contoh gini. Ketika pertama kali kita mendengar berita COVID yang ada di Wuhan, pasti kita akan berpikir gini, masa iya sih ada virus yang sedemikian mematikan hanya sekedar gejalanya tuh kayak orang flu gitu ya, influenza, bapil lah, batuk pilek. Tapi kenapa bisa sampai mematikan itu? Terus tadinya kita berpikir kayaknya sih ini penyakit yang pemberitaannya itu dibesar-besarkan itu. Nah, begitu makin kesini pemberitaannya itu makin gencar dan makin hebat, ternyata bisa mematikan puluhan bahkan ratusan orang. Tiba-tiba mental kita yang mendengar itu menjadi ketakutan. Ya Allah, ternyata corona itu seperti itu ya. Dia nggak terlihat, tapi mungkin bisa menempel di sekitar kita, dan itu bisa menyebabkan orang yang nggak kuat sakit sampai akhirnya meninggal. Dan kemudian kita mulai membanding-bandingkan nih, kalau saya nggak antibodi saya nggak kuat, saya bisa begini-begini. Kalau saya kuat, saya begini-begini. Kemudian nanti saya setiap keluar rumah saya harus begini, setiap pulang dari keluar rumah saya harus begini. Yang sebelumnya mungkin kita akan cuek-cuekan. Nah, itu yang disebut dengan dikaitkan dengan asosiasi dan perbandingan. Kemudian di sini ada beberapa kalangan ilmuwan maksud saya yang merujuk pada berbagai makna dari intrapersonal. Nah, intrapersonal ini sendiri dilihat dari sisi psikologi komunikasi, yaitu dia diartikan sebagai proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi, persepsi, memori itu telah kita pelajari ya di pertemuan kita yang sebelumnya. Kemudian di sini ada pendapat dari Rahmat ini, yaitu Jalaluddin Rahmat ya, bahwa manusia dipandang sebagai pengolah informasi, di mana perilaku manusia itu merupakan produk strategi pengolahan informasi yang rasional. Kemudian di sini juga ada lagi komunikasi intrapersonal itu dikaitkan dengan psikologi kognitif. Artinya itu adalah ketika kita mendengar suatu berita atau informasi, pasti kita akan mengkaitkan dengan data-data yang sudah pernah kita baca mungkin, yang kita dengar mungkin, apa yang kita lihat, yang ada di memori kita. Nah, itu yang disebut dengan psikologi kognitif. Kemudian kita kaitkan dengan intrapersonal diri kita. Misalnya, kalau ada orang batuk, saya jadi agak-agak parno. Nah, itu mungkin yang komunikasi intrapersonal yang dikaitkan dengan psikologi kognitif. Kemudian saya nggak mau lagi nih berbagi minuman satu sedotan misalnya dengan teman saya, yang biasanya mungkin ketika saya jajan rame-rame sama teman-teman, terus saya bilang gini, mau icip nggak minuman gue, mau icip nggak makanan gue. Nah, sejak COVID itu nggak pernah lagi saya lakukan ketika saya jalan dengan teman-teman saya. Ketika teman-teman saya mau minta pun saya bilang gini, sedotannya beda ya, terus sendoknya beda ya gitu.
rasa ketakutan itu otomatis di kognitif saya, di pikiran saya, pengetahuan saya adalah karena dari sedotan, dari sendok itu mungkin orang itu tersebut kuat dengan virus corona, tapi mungkin tidak dengan saya. Makanya untuk mengantisipasi, saya melakukan hal kita beda sedotan, beda sendok kalau kalian mau ngicip makanan dan minuman saya. Seperti itu misalnya. Kemudian di sini ada Denton dan Zelli, dia mengatakan ada 4 teori komunikasi intrapersonal yang menekankan pada aspek kognitif. Yang pertama itu teori message design logic, yang kedua teori akomodasi komunikasi, yang ketiga itu teori pengurangan ketidakpastian, dan yang keempat itu teori pelanggaran harapan. Kalau kita berbicara teori message design logic ini, dia lebih kepada bagaimana sih kita mengirim pesan nih si komunikator itu, sehingga pesan-pesan yang mungkin sama pesannya, tapi ketika didesain yang berbeda, dirancang dengan penyampaian yang berbeda, itu mungkin akan lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Seperti misal ketika saya pemerintah mengatakan wajib menggunakan masker, kemudian di mana-mana itu ada foto orang menggunakan masker, kemudian iklan orang menggunakan masker. Bahasa-bahasa nonverbal itulah yang lebih cepat ditangkap oleh orang-orang yang melihatnya. Apalagi anak kecil mungkin yang belum bisa baca ya. Dia dengan melihat orang pakai masker ketika keluar rumah, anak kecil itu yang misalnya umur 3-4 tahun akan mengatakan, Mama, aku mau pakai masker karena harus menggunakan masker kalau keluar rumah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa logika untuk perancangan pesan yang termasuk di dalam yang tadi di sini message design logic ya. Tidak saya jelaskan satu persatu, cukup rekan-rekan baca di dalam PPT saya. Kemudian di sini ada teori akomodasi komunikasi. Teori ini dikaitkan dengan identitas sosial yang menjelaskan bahwa orang itu akan menyesuaikan komunikasinya dengan cara meminimalisasi perbedaan sosial. Jadi dia mengabaikan perbedaan sosial. Seperti saya ambil contoh gini. Ketika rombongan IBM melakukan perjalanan ke Baduy Dalam, kita tidak melihat mahasiswa IBM ini tidak melihat bahwa misalnya nih, mahasiswa ini kaya, mahasiswa ini gender ya, laki-laki atau perempuan, kemudian mahasiswa ini umurnya lebih tua atau dari saya. Ketika seseorang atau teman rekan kita membutuhkan minum, saya pasti akan mengatakan atau memberikan gini, nih pakai aja minuman saya terlebih dahulu, gitu. Karena di situ kita saling tolong menolong. Disinilah yang disebut dengan teori akomodasi komunikasi, bahwa selama proses komunikasi itu dia mengabaikan perbedaan-perbedaan sosial. Misalnya gini, aduh aku aus deh. Terus misalnya saya ngomong seperti itu. Terus ada mahasiswa saya mendengar ketika di dalam perjalanan ke Baduy, nggak mungkin dia bilang gini, saya nggak mau ngasih ke Bu Trisna, Bu Trisna kan dosen gue gitu misalnya. Masa sih Bu Trisna minuman bekas gue gitu. Tapi karena dalam perjalanan kita yang cukup jauh dan mungkin persediaan minum saya sudah habis, mahasiswa saya itu akan bilang gini, ini Bu Trisna buat ibu, nggak apa-apa minum bareng aja gitu. Nah ketika mahasiswa saya mengatakan minum bareng aja, saya juga harus tahu diri dong, saya cukup minum untuk menghilangkan rasa haus saya, selebihnya saya kembalikan lagi botol itu ke mahasiswa saya. Kemudian di sini juga ada teori akomodasi yang dibahas berdasarkan pengaruh psikologi sosial. Penjabarannya bisa rekan-rekan baca di dalam slide-slide saya selanjutnya. Nah, saya rasa demikian penjelasan saya di pertemuan ke-9 ini. Selebihnya dapat rekan-rekan baca dan dapat kita lakukan diskusi di forum diskusi dari sistem ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.